Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Devi ya. Kali ini Bu Devi akan menjelaskan terkait kajian konseli anak berkebutuhan khusus ya di mata kuliah konseling populasi khusus bagi mahasiswa semester 7. Oke, kita simak ya penjelasan untuk hari ini. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan bisa menyimak dengan baik. Oke. Baik, yang pertama tentang istilah anak berkebutuhan khusus ya. Jadi, terdapat istilah dalam mendefinisikan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama itu ada istilah impairment. Nah, impairment ini adalah merupakan suatu keadaan atau kondisi di mana individu mengalami kehilangan atau abnormalitas psikologis, fisiologis atau fungsi struktur anatomis secara umum pada tingkat organ tubuh ya. Jadi bisa dikatakan kata kuncinya adalah adanya abnormalitas ya, bisa dalam hal psikologis maupun fisik ya. Lalu yang kedua ada istilah disabilities ya. Jadi disabilities ini diartikan sebagai ketidakmampuan, keterbatasan, hambatan yang dialami individu sebagai akibat dari impairment tadi, sebagai akibat karena ada kondisi abnormal atau tidak normal, maka ada beberapa hal yang menjadi terbatas dalam aspek kehidupan individu. Nah, kondisi ini ditandai dengan apa? Ditandai dengan adanya gangguan fisik, adanya gangguan kognitif, psikologis, atau sosial yang berdampak negatif pada kegiatan belajar atau membatasi sejumlah kegiatan besar dalam hidup ya. Karena tadi ada kondisi abnormalitas dalam psikologis maupun fisik, nah sehingga ada beberapa gangguan terkait fisik, psikologis maupun kognitif atau sosialnya. Nah, sehingga tentu saja ada kegiatan-kegiatan yang terhambat. Lalu ada istilah yang ketiga adalah handicaps. Nah, handicaps ini adalah ketidakberuntungan individu akibat impairment dan disabilities yang membatasi atau menghambat dalam menjalankan peran dalam kehidupannya secara penuh ya. Namun saat ini istilah handicap ini sudah tidak dipergunakan lagi ya. Jadi yang sering digunakan adalah disabilitas. Oke, selanjutnya kita bahas pengertian konseli anak berkebutuhan khusus. Jadi anak berkebutuhan khusus atau children with special education needs adalah anak yang memiliki hambatan-hambatan tertentu seperti dalam hal fisik, mental maupun karakteristik sosialnya sehingga memerlukan pendidikan yang disesuaikan dengan hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing anak secara individual ya. Jadi karena adanya hambatan bisa berupa fisik, bisa berupa psikologis, bisa berupa sosial, oleh karena itu memerlukan pendidikan yang khusus tentu saja yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu tersebut. Oke, selanjutnya kalau digambarkan dalam sebuah kurva normal, posisi anak berkebutuhan khusus itu ada di titik 2,5 ekstrim ke kanan dan min 2,5 ekstrim ke kiri ya. Jadi ada porsi tertentu atau sekian persentase dalam suatu negara itu terkait jumlah anak berkebutuhan khusus. Nah, yang paling banyak dan penanganannya juga cukup bagus itu yang sebagai percontohan misalkan di Jepang ya. Di Jepang itu bahkan disabilitas atau anak berkebutuhan khusus itu kadang ada yang ganda gitu. Misalkan disabilitas penglihatan juga disabilitas fisik. Nah, seperti itu ya. Dan di sana banyak fasilitas publik yang sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memudahkan ABK untuk melakukan aktivitasnya. Misalkan di toilet itu ada semacam simbol yang mudah bagi misalkan disabilitas fisik, disabilitas penglihatan dan sebagainya. Jadi fasilitas umum juga dilengkapi dengan fasilitas untuk ABK. Kalau di Jakarta kita bisa melihat misalkan di busway, di KRL itu mulai ada kursi prioritas. Lalu di trotoar itu di keramiknya ada yang misalkan sebagai petunjuk untuk yang disabilitas penglihatan ya. Kalau misalkan keramiknya itu ada yang bentuk lurus, berarti itu tandanya jalan terus. Kalau misalkan bulat biasanya misalkan itu belok atau berhenti. Nah, seperti itu. Lalu Departemen Pendidikan Nasional melalui Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa atau PSLB mengelompokkan ABK dengan kategori sebagai berikut.
Sekarang kita sudah tidak boleh menyebut dengan tuna ya, namun lebih pada disabilitas. Misalkan kalau dulu tunanetra, sekarang disebutnya disabilitas penglihatan. Kalau dulunya tunarungu, sekarang disebut dengan disabilitas pendengaran. Lalu ada juga yang berkebutuhan khusus yang terkait dengan Down syndrome ya. Lalu ada yang ringan kalau IQ-nya itu 50 sampai 70. Kalau dikatakan Down syndrome yang sedang itu IQ-nya 25 sampai 50 dan dikatakan Down syndrome berat kalau IQ-nya itu kurang dari 25. Lalu ada juga disabilitas fisik ya. Misalkan tidak bisa berjalan atau misalkan ada mental retardasi dan sebagainya. Lalu juga ada disabilitas terkait kalau dulu disebutnya tunalaras ya. Jadi terkadang anak tunalaras ini melakukan tindakan yang bagi mereka itu nggak apa-apa, benar gitu. Namun kalau secara norma sosial itu perilaku yang salah gitu. Misalkan anak tunalaras atau yang disruptif ini ya, disabilitas itu menganggap bahwa kalau di kelas misalkan membakar kertas itu nggak apa-apa, itu sesuatu yang menyenangkan gitu. Padahal kalau dalam aturan itu tidak boleh karena mengganggu anak yang lain, juga akan menimbulkan bahaya termasuk misalkan kebakaran, nah misalkan seperti itu. Sehingga juga memerlukan penanganan yang khusus. Ada disabilitas wicara, ada disabilitas ganda gitu ya. Nah lalu termasuk juga HIV/AIDS, lalu gifted yang memiliki potensi kecerdasan istimewa ya, yang mempunyai IQ di atas 125 ya, itu juga memerlukan pendidikan khusus dan perlakuan yang khusus. Dan juga ada talented atau potensi bakat istimewa ya. Nah, itu yang termasuk dalam kategori-kategori anak berkebutuhan khusus ya. Kenapa HIV/AIDS juga masuk? Karena kalau misalkan anak-anak teridentifikasi orang dengan HIV/AIDS pasti juga memerlukan perlakuan yang khusus, mungkin pendidikan yang khusus. Nah, sehingga masuk dalam kategori ABK, anak berkebutuhan khusus. Oke, selanjutnya termasuk juga tadi ya ada yang disgrafia, diskalkulia, disleksia, kesulitan dalam biasanya itu membaca ketika melihat huruf atau angka itu seperti yang menari-nari begitu ya. Mungkin ada public figure yang mengalami disleksia namun bisa sukses ya. Misalkan contohnya Aska ya, anak dari Deddy Corbuzier. Nah, itu Aska mengungkapkan kalau belajar angka 4 itu nggak bisa langsung hanya ditulis angka 4, tapi misalkan dikasih contoh dengan kursi yang terbalik, nah itu baru akan lebih mudah untuk ditangkap. Lalu ada juga kategori ABK, lambat belajar, yang IQ-nya antara 70 sampai 90 dan juga autis, lalu korban penyalahgunaan narkoba sampai kepada indigo ya, itu termasuk dalam anak berkebutuhan khusus. Oke, nah anak berkebutuhan khusus sementara ya, jadi ada spektrum ABK ya, ada anak berkebutuhan khusus sementara dan ada anak berkebutuhan permanen ya. Jadi anak berkebutuhan khusus sementara adalah anak-anak yang mengalami hambatan sementara akibat faktor lingkungan. Misalkan seperti anak-anak yang mengalami trauma sehingga sulit dalam penyesuaian diri dan lingkungan. Misalkan trauma karena melihat orang tuanya kecelakaan di depan matanya dan yang menyedihkan orang tuanya meninggal gitu. Anak tersebut akhirnya nggak mau ngomong sama siapapun dan akhirnya rahangnya itu tidak pernah digerakkan atau tidak pernah dipakai untuk berbicara atau ngomong. Nah, sehingga lambat laun anak ini menjadi kesulitan berbicara gitu. Nah, itu berawal dari pengalaman trauma. Lalu ada juga spektrum ABK, yaitu anak berkebutuhan khusus permanen, yaitu anak-anak yang mengalami hambatan atau kebutuhan khusus akibat dari kecacatan tertentu gitu. Misalkan yang disebabkan oleh kehilangan fungsi penglihatan, kehilangan fungsi pendengaran, kecerdasan yang rendah dan lain sebagainya gitu ya. Misalkan ada yang dari lahir kondisinya seperti itu begitu. Nah, kalau yang sementara tadi kemungkinan bisa untuk distimulasi, bisa untuk dilakukan perbaikan, nah seperti itu. Baik, selanjutnya kita bahas karakteristik anak berkebutuhan khusus ya. Ini ada mitos versus fakta ya. Jadi ada mitos bahwa individu dengan disabilitas itu mempunyai cara hidup yang berbeda dengan individu tanpa disabilitas. Nah, faktanya individu dengan disabilitas itu hidup dengan cara yang sama dengan kita yang normal, dengan individu yang tanpa
disabilitas gitu. Jadi mereka juga tetap bisa bersekolah, mempunyai pekerjaan, dan bahkan dapat berkeluarga ya. Dan mereka juga mempunyai perasaan, bisa sedih, menangis, bahagia, dan marah. Mereka juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Nah, selanjutnya mitosnya, peserta didik dengan kesulitan belajar adalah peserta didik yang memiliki kecerdasan yang di bawah rata-rata atau lambat belajar. Nah, faktanya peserta didik dengan kesulitan belajar itu mempunyai cara belajar yang berbeda. Contohnya misalkan disleksia. Mereka secara kognitif atau IQ itu sama dengan anak yang normal, namun cara belajarnya yang berbeda. Kalau anak normal misalkan dengan duduk, mendengarkan, menyimak itu bisa, tapi kalau anak yang disleksia harus misalkan disertai dengan contoh, bahkan papan tulisnya itu ada semacam ada pengkotakan ya untuk melatih fokus dan sebagainya. Jadi cara belajarnya saja yang berbeda, bukan kemampuan intelektualnya yang berbeda, seperti itu. Nah, banyak juga orang dengan kesulitan belajar itu sukses ya, seperti Tom Cruise, Mozart, Bill Gates, nah seperti itu. Lalu mitos selanjutnya adalah jangan pertanyakan mengenai disabilitas mereka pada individu ya dengan disabilitas. Nah, hal itu tidak sopan dan salah serta dapat menyakiti perasaan individu dengan disabilitas. Nah, faktanya rasa keingintahuan itu tidak salah dan bukan berarti tidak sopan ya. Jadi individu dengan disabilitas terkadang tidak berkeberatan menjelaskan keadaan diri mereka gitu ya. Jadi ada mitos bahwa kalau kita nanya tentang disabilitasnya takutnya mereka tersinggung, padahal faktanya mereka sebenarnya tidak tersinggung. Mereka mau menjelaskan terkait disabilitas yang dirasakan ya. Lalu misalkan ada mitos tidak ada yang dapat saya lakukan seorang diri untuk menolong menghilangkan hambatan pada individu dengan disabilitas. Kadang kita menganggap aku nggak bisa bantuin dia kalau aku sendiri gitu. Padahal faktanya semua orang itu bisa berpartisipasi dalam menghilangkan halangan atau hambatan pada individu dengan disabilitas dengan cara membina komunikasi dan berpartisipasi dalam kegiatan yang melibatkan individu dengan disabilitas. Jadi kita jangan menganggap kalau pas kita sendiri bisa nggak ya bantuin mereka. Nah, itu bisa aja, kita juga bisa meminta bantuan orang lain juga, bisa berkolaborasi. Tentu bisa dengan berkomunikasi, intinya ya kita bisa membantu mereka seperti itu. Kadang juga ada mitos bahwa individu dengan disabilitas itu selalu membutuhkan pertolongan. Tapi faktanya individu dengan disabilitas itu tidak selalu membutuhkan pertolongan. Mereka terkadang mandiri dan bahkan dapat memberikan pertolongan gitu. Jadi kita tanyakan lebih dahulu ya, kalau kita mau bantu, kita bisa bertanya apakah mereka membutuhkan pertolongan gitu. Jadi kita jangan langsung memberikan pertolongan, tapi kita tanya dulu. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah layanan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Jadi merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 ada berbunyi bahwa setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan, dan juga dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 berbunyi bahwa dan juga sistem pendidikan nasional dan juga deklarasi dunia itu menganggap bahwa education for all, pendidikan itu untuk semuanya ya. Jadi bimbingan dan konseling sebagai bagian dari pendidikan turut serta dalam pemberian layanan bagi anak berkebutuhan khusus dalam setting pendidikan inklusi. Bimbingan dan konseling adalah upaya pedagogis untuk memfasilitasi perkembangan individu dari kondisi apa adanya kepada kondisi bagaimana seharusnya sesuai dengan potensi yang dimilikinya ya. Jadi dalam pendidikan inklusi yang saat ini banyak dicanangkan ya, ketika ada ABK diperbolehkan sekolah di sekolah reguler ya. Jadi harapannya anak ABK ini bisa beradaptasi, bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, karena yang dihadapi di lingkungan sesungguhnya itu masyarakat yang beragam ya. Nah, sehingga harapannya melalui pendidikan inklusi mereka bisa beradaptasi, memiliki life skill, keterampilan hidup yang itu sangat penting bagi mereka. Dan tentunya standar pembelajaran yang ada ketika di pendidikan inklusi antara anak yang normal atau reguler dengan anak yang ABK itu tentu dibedakan. Misalkan kalau anak ABK mampunya misalkan standarnya 50, nah kalau anak normal KKM-nya misalkan 70, nah seperti itu.
Nah, jadi bimbingan dan konseling itu berperan, kata kuncinya adalah membawa dari kondisi apa adanya ke kondisi yang bagaimana seharusnya sesuai potensi yang dimiliki. Oke, selanjutnya adalah urgensi bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Jadi ada beberapa dimensi yang dapat dikembangkan dari layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama itu ada dimensi developmental. Kita bisa membantu pengembangan seluruh aspek agar dapat berkembang dengan optimal ya dari anak berkebutuhan khusus. Lalu ada juga dimensi preventif, yaitu pencegahan timbulnya masalah penghambat perkembangan anak berkebutuhan khusus. Dan yang ketiga ada dimensi ekologis, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi perkembangan anak. Dan yang keempat ada dimensi futuristik, yaitu menyiapkan ABK menghadapi masa depan ya. Jadi kalau jelas dimensi developmental, kita memberikan layanan bimbingan dan konseling yang menstimulus aspek perkembangannya, misalkan perkembangan emosi, perkembangan sosial, seperti itu. Lalu dimensi preventif, kita melakukan layanan bimbingan dan konseling yang mencegah jangan sampai itu nanti muncul masalah untuk anak ABK, misalkan mengajari mereka bagaimana cara membersihkan tubuh yang baik, begitu, sehingga kalau bisa membersihkan tubuh harapannya tidak akan ada masalah gitu nanti untuk kedepannya. Lalu kalau dimensi ekologis, bimbingan dan konseling berperan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif ya, termasuk juga bekerja sama dengan orang tua, menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis sehingga anak merasa nyaman di rumah dan menjadi semangat dalam menjalani kehidupan atau aktivitasnya. Kalau dimensi futuristik berarti menyiapkan ABK untuk menghadapi masa depan, misalkan dengan kita memberikan beberapa keterampilan hidup ya, pada misalkan layanan penguasaan konten, bisa keterampilan hidup atau wawasan tentang karir, bidang karir yang bisa dipilih sesuai dengan potensinya. Nah, selanjutnya ada profesional yang pemberi intervensi pada ABK ya. Itu ada ruang lingkupnya, ada tenaga atau ahli dokter, ada pekerja sosial, ada psikolog, ada konselor, guru, terapis, kelompok dukungan orang tua. Yaitu adalah bidang-bidang profesional atau di lingkungan yang bisa memberikan intervensi atau membantu ABK ini untuk berkembang menjadi lebih baik. Dan layanan bimbingan dan konseling bagi ABK merupakan pelayanan intervensi yang tidak langsung, yang akan lebih terfokus pada upaya mengembangkan lingkungan perkembangan konseli yang akan melibatkan banyak pihak ya. Ini dari rambu-rambu penyelenggaraan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal. Jadi kita tidak langsung diharuskan berinteraksi dengan anak ABK-nya, tapi kita juga dalam upaya bimbingan dan konseling bisa mengkondisikan atau membentuk lingkungan ekologisnya, misalkan lingkungan orang tuanya, lingkungan sekolahnya, atau lingkungan pertemanannya, seperti itu, sehingga menjadi lingkungan yang kondusif dan nyaman bagi perkembangan anak ABK. Namun kalau misalnya anak ABK bisa kita ajak berkomunikasi, bisa mengerti perkataan kita, bisa kita ajak berdiskusi. Nah, itu kita boleh, misalkan yang disabilitas penglihatan ya, masih bisa kita ajak komunikasi, masih kita bisa ajak konseling. Nah, itu bisa kita langsung pada anak berkebutuhan khusus. Dan selanjutnya ada terkait hal-hal optimalisasi perkembangan anak berkebutuhan khusus ya. Jadi hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengoptimalisasi perkembangan anak-anak berkebutuhan khusus itu adalah sebagai guru BK atau konselor, teman-teman bisa berkolaborasi dengan orang tua, berkolaborasi dengan guru dan staf. Nah, misalkan seperti itu. Misalkan kita memberikan edukasi, pelatihan, advokasi, edukasi konseling keluarga, lalu pembuatan individualis education program atau IEP dengan seluruh pihak terkait, misalkan orang tua, guru, dan ahli lain gitu. Misalkan karena setiap individu ABK itu berbeda dan unik, oleh karena itu perlu dibuatkan program pendidikan yang individualisasi gitu, sesuai dengan kompetensi individu tersebut. Nah, selanjutnya kompetensi apa sih yang perlu dimiliki oleh konselor atau oleh guru BK ketika menghadapi ABK atau anak berkebutuhan khusus? Yang pertama adalah perlu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ABK.
Jadi sosok konselor dalam standar kompetensi konselor tahun 2007 ya, itu adalah memahami secara mendalam konseli yang hendak dilayani dan menguasai landasan teoritik bimbingan dan konseling. Nah, jadi kita perlu mengetahui nih karakteristik misalkan disabilitas pendengaran itu seperti apa, disabilitas penglihatan itu karakteristiknya seperti apa. Nah, itu wajib kita pahami. Lalu sebagai konselor kita juga wajib memiliki kemampuan untuk berkolaborasi ya, apalagi ini adalah skill yang dituntut dalam abad 21 ini, 4C. Salah satunya ada collaboration atau kemampuan dalam berkolaborasi. Jadi konselor memiliki tanggung jawab menciptakan lingkungan perkembangan yang sehat secara pedagogis guna memfasilitasi individu mencapai perkembangan yang optimal. Jadi seperti yang dijelaskan di awal tadi, kita bisa kolaborasi dengan orang tua, dengan guru begitu, sehingga bisa menciptakan lingkungan yang nyaman bagi perkembangan anak ABK. Dan kita juga bisa bertindak sebagai konsultan ya. Konselor dapat menjadi konsultan kurikulum yang berdampak pada dimasukkannya nilai-nilai bimbingan pada kegiatan harian sekolah. Konselor menyediakan konsultasi lingkungan sekolah lain yang lebih kondusif, data-data kebutuhan siswa, sehingga membantu pimpinan sekolah dalam menetapkan suatu kebijakan. Dan konsultasi ini dapat membantu orang tua mengatasi atau memodifikasi perilaku anak, memperbaiki hubungan dan penyesuaian sikap-sikap. Dan harus diingat bahwa tidak sedikit masalah perilaku anak di sekolah disebabkan karena lingkungan di luar sekolah termasuk rumah. Nah, jadi kita bisa menjadi konsultan ya, konsultan bagi guru atau bagi orang tua gitu. Sehingga ketika di rumah orang tua bisa menerapkan tindakan yang tepat atau yang sesuai berdasarkan hasil konsultasi dengan kita seperti itu. Oke, ini ada beberapa tokoh publik ya yang ABK namun bisa sukses. Contohnya adalah Deddy Corbuzier, itu mengalami disleksia, namun beliau bisa menjadi presenter, bisa jadi ilusionis. Lalu ada Michael Phelps, beliau itu ADHD tapi bisa menjadi atlet renang. Lalu ada Satoshi Tajiri, yaitu dari Jepang, beliau adalah pembuat video game Pokemon. Lalu ada Matt Savage, dia itu sebagai musisi. Ada Hirotada Ototake, beliau menderita sindrom tetra amelia, namun bisa menjadi tokoh pendidikan, politisi, dan lain-lain. Sampai yang terakhir itu Habibie Afsyah dari Indonesia, ini mengalami muscular dystrophy tapi bisa menjadi internet marketing, bahkan penghasilannya itu miliaran rupiah ya, seperti itu. Jadi ada kata-kata mutiara yang bagus, my ability is stronger than my disability. Jadi kemampuanku itu lebih kuat daripada istilahnya kekuranganku gitu ya. Kita berfokus pada potensi yang dimiliki anak. Dan ada kata mutiara juga, if they can learn the way we teach the way they learn gitu ya. Lalu ada juga kata mutiara, bukan mereka yang menyesuaikan diri dengan lingkungan, namun lingkungan yang harus dapat memfasilitasi mereka agar dapat berkembang dengan optimal. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga penjelasan tadi bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.